Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Ya. Tentang kata nisfu Sa'ban, itu secara bahasa artinya apa, Ustaz? Nisfui separuh, setengah. Sa'ban ini bulan Sa'ban. Jadi pertengahan bulan Sa'ban. Udah ya. Sa'ban ini bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban tahu nggak? Ruah. Biasanya Sa'ban orang ngerti ngetine ruah. Muharram orang ngerti ngetine suro, gitu. Apalagi? Dan apakah diperbolehkan seseorang puasa dan sholat sunnah pada waktu tersebut yang itu sudah menjadi kebiasaannya tanpa mengkaitkan dengan malam nisfu Sa'ban? Ya, kebiasaan gimana maksudnya? Jadi seseorang sudah terbiasa pada bulan Sa'ban itu mengerjakan puasa dan juga sholat sunnah pada malam harinya tanpa mengaitkan dengan malam nisfu Sa'ban, apakah diperbolehkan? Nah, puasa Sa'ban itu puasa apa? Puasa apa Sa'ban itu? Kalau kamu biasa puasa Senin, Kamis, biasa puasa 3 hari dalam 1 bulan. Di bulan-bulan lain begitu, puasa Senin, Kamis, puasa 3 hari 1 bulan. Di bulan Sa'ban boleh saja, itu kebiasaan. Tapi kalau kamu puasa bulan Sa'ban, khusus bulan Sa'ban, puasa apa? Ya, boleh puasa bulan Sa'ban itu, tapi tidak dipaske tanggal apa, bulan pertengahan tadi. Justru Nabi itu bulan-bulan yang paling banyak berpuasa selain bulan Ramadan itu bulan Sa'ban. Kalau bulan Ramadan Nabi puasa sebulan penuh. Tapi kalau bulan Sa'ban ya, itu dibanding bulan-bulan yang lain paling banyak puasa tapi tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan penuh. Boleh puasa bulan Sa'ban itu. Itu nek kowe puasa mung pertengahan netok, nah itu enggak ada aturan begitu itu. Apalagi membaca ya apa itu qul huwallahu ahad ping 70 kowe ngitunge wis teyol ya 70 kali sholat 14 rakaat. Nah, qul huwallahu malah ping 1000 kok ya. Ya itu kan. Barang siapa pada malam nisfu Sa'ban, ya, pertengahan bulan Sa'ban itu membaca qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya rampungnya seturu kok. 1000 kali. Ya. Dalam sholat 100 rakaat. Ya, tahu yang kuat sholat 100 rakaat. Mau sholat witir we mong siji gitu kok. Kira 100 rakaat. Maka ia tidak keluar dari dunia sehingga Allah mengutus dalam tidurnya 100 malaikat. 30 malaikat memberikan kabar gembira kepadanya, ia akan masuk surga. Yang 30 malaikat memberikan kabar kepadanya bahwa dia aman dari neraka. 30 malaikat menjaga dari berbuat dosa, kesalahan. Dan yang 10 malaikat menjaganya dari orang yang memusuhinya. Ya, karena hadis itu palsu. Ya. Mula nek hadis no aja kata, wah ini hadisnya palsu.
Kalau Quran itu la raiba fi. Nek hadis itu tidak semua dikatakan hadis itu mesti dari Rasulullah. Banyak pemalsu hadis. Kalau Rasulullah betul, tidak ada yang salah. Jadi hadis palsu itu bukan dari Rasulullah tapi dikatakan dari Rasulullah, itu palsu. Uang palsu ora payu kok apa meneh? Duit palsu ki ora payu, apa meneh hadis palsu nggo pegangan hidup. Delok ngono kuwi wis ketok. Ya ta? Nabi kita mengatakan ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Lah kok kon maca kul Allah ping 1000 mudah apa sulit? Coba maca cobaan Indonesia ora. Ping 1000 salate 100 rakaat. Salat 100 rakaat malam itu macane kul Allah ping 1000. Apa yang kira-kira bisa? Delok maca ping 1000 wis yakin ya. Ngitungnya rung rampung mesti wis turu. Pemula sholat 100 rakaat. Wong salat 3 rakaat sok ora kober gitu kok. Maka Rasulullah itu menjelaskan ajaran gue kok masuk gitu. Nah, Rasulullah itu mengajarkan ya semua ruas-ruas tubuh manusia itu perlu disedekahi 360 ruas. Semua itu cukup kamu ganti dengan sholat apa? Sholat apa? Berapa rakaat? Bukan 200 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat. Oke, sholat 100 rakaat ya rampung pirang dino itu. Nah, ternyata tidak diteliti tenan, oh lah hadisnya palsu. Apalagi kebanyakan hadis-hadis mengenai nisfu Sa'ban ini hadisnya dhaif bahkan palsu karena majhul atau maudhu. Tapi kenapa hadis tersebut mencatut atau mengatasnamakan nama para sahabat Rasulullah dan juga ahlul bait seperti Ali bin Abi Thalib? Oh, kok kenapanya jenenge palsu dan percaya? Ya, biar dipercaya. Itu Ali bin Abi Thalib itu ya palsu ya. Kita Abu Thalib, kita soal Aisyah yang akhirnya runtutannya itu dari Nabi. Siapa Ali bin Abi Thalib itu? Menantunya Nabi. Siapa Aisyah itu? Istrinya Nabi. Lah kok diurutke kita iki sing mriwayatkan istrinya Nabi, sing mriwayatkan iki mantune Nabi dan saudara sepupunya Nabi, kan tenan ketoke. Ya. Ora dijikoke saka Abu Lahab gitu to. Padahal Abu Lahab pamane Nabi, kok ora dijikoke saka kono. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ora eneng hadis ngene iki. Lha dijikoke warga yang dekat dengan Nabi, maksudnya carane ngapusi ben ketoke tenanan, nah terus digugu. Mosok Ali ngapusi, mosok kok Aisyah ngapusi. Ali Aisyah itu tidak ngapusi, sing ngapusi kowe kuwi lho. Sing ora saka Aisyah mbok kandhake saka Aisyah. Sing ora saka Nabi kamu katakan dari Nabi, lah itu kamu yang memalsu hadis itu yang bohong. Kalau Nabi tidak. Nabi tidak pernah bohong. Wong Nabi aja mengatakan iyyakum wal kadziba kok. Jauhi suat bohong. Fa innal kadziba yahdilal fujur. Bohong itu pangkal kejahatan. Fa innal fujura yahdilan nar. Kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Maka Nabi tidak mungkin bohong. Nah yang bohong itu yang bukan dari Nabi dikatakan dari Nabi itu bohong. Apalagi dalam brosur ini semua hadis tentang amalan nisfu Sa'ban semuanya dhaif. Apakah ada hadis tentang amalan nisfu Sa'ban yang sahih atau yang bisa kita amalkan? Bisa, yaitu puasa. Nabi itu pada bulan Sa'ban, bukan nisfu Sa'ban, Sa'ban. Ya.
puasa lebih banyak daripada puasa-puasa di bulan-bulan yang lain. Ya kalau kita biasanya puasa bulan-bulan yang lain, barang Saban nanti poso mapak tanggal gitu lah. Jadi karena akan Ramadan, ruah terus poso. Lah bulan Ramadan itu disambut, dijemput dengan puasa. Anda enggak nyambut puasa dengan puasa itu? Enggak ada, puasa rasa dijemput teko dhewe. Enggak. Wong puasa menjemput bulan Ramadan. Lah kok ndak jemput wis teko dhewe kok. Ya, puasa jemput bulan Ramadan itu enggak ada tuntunannya. Tapi puasa di bulan Syaban boleh kamu lakukan sebanyak-banyaknya, tetapi tidak sampai 1 bulan penuh. Kalau kamu puasa di bulan Syaban sejak tanggal 1 sampai akhir bulan Syaban, nah itu malah nyalai tuntunan. Wong Nabi aja tidak sampai 1 bulan penuh. Nabi puasa di bulan-bulan yang penuh. 1 bulan penuh selain Ramadan tidak ada. Nah, puasa yang paling banyak bilangannya di samping bulan Ramadan di bulan Syaban, tetapi tidak sampai 30 hari, itu tidak sampai 1 bulan penuh, tidak. Ya, sebenarnya kan diberi kemudahan tuh. Memang agama kita itu mudah. Ad-dinu yusrun wala tu'asiru. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Kalau agama kok sulit-sulit ini mesti saka maklar. Ya katakan bola bali kan, maklar kok nawake tanah kok podo apa ora mungkin. Misalnya orang jual tanah, kamu lihat maklar, dari kamu mungkin 1 meter 1 juta, mungkin nekan maklar 1 meter berapa? Mungkin 2 juta, 2,5 juta gitu. Ya mulai ora dadi-dadi. Lima kelar orang undake rego ki ra eneng. Nek jual beli barang dagangan silahkan, nek agama aja metu maklar. Ambil aja dari pokoknya, terus ora bakal kleru. Jadi pokoknya agama itu Quran dan Sunnah. Perkara perantaraannya lewat siapa aja silahkan. Ya, lewat siapa sing iso nuduhke hadis endi, ayat endi, boleh kepada siapa aja boleh. Maka kalau kita ngaji agama Islam, jangan seperti orang ahli kitab. Ahli kitab itu kalau ngaji agamanya tidak lewat kitab sucinya. Cukup percaya kepada ulama-ulamanya. Cukup percaya kepada pendeta-pendetanya, walaupun tidak dibukakan kitab sucinya. Itu diingat ini. Diingat. Maka Allah mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu ahli kitab. Ya. Mereka sudah lama berpisah dengan kitab sucinya. Berlima besar. Walaupun dia mengaji agama tapi tidak pada kitab suci. Cukup percaya kepada ulamanya. Cukup kepada rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Dah, apa yang dikatakan ulamanya, apa yang dikatakan pendetanya, itu agama, ya itu pegang. Orang tidak usah dibukakan kitab sucinya. Lah, kita orang Islam jangan seperti itu. Jangan gugus tate tok. Buku ulamanya tok tanpa ditunjukkan sumbernya. Makanya itu misalnya, saudara, ini karena bulan Syaban, barang siapa sholat 100 rakaat, membaca qul huwallah 1000 kali, nanti dibukakan pintu surga, dikawal oleh 100 malaikat. Nah, wes kongone ustate kuwi. Terus esuk diposo diamalke. Nah, kamu puasa dari Ustad. Ustad MTA kae lho. Sing radione tekan ngendi-ngendi kuwi, ajarane ngono kuwi. Nah, kalau kamu begitu taklid. Nah, walaupun Ustad MTA ki lho hadise apa cake eneng hadise. Tapi ngerti ya hadis iki palsu lho.
Lah palsu kok dikandhake, justru dikandhake gen kowe ngerti. Ini hadis palsu jek nekat mbok amalke apa ora? Nah, biar tahu kamu. Mesti kandhani palsu masih nekat, silahkan. Saya pun tidak melarang, jangan puasa, jangan sholat 100 rakaat. Oh, hadis ini menganjurkan. Ya, silahkan kalau mau. Tapi ketahuilah kalau kamu dasarnya itu hadis itu palsu. Jadi bukan dari Nabi, dikatakan dari Nabi. Ya, dimakai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang qala Rasulullah. Qala Rasulullah itu artinya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dari sahabatnya An Muhammad bin Marwan, Ngani bin Umar marfu'an, ya. Itu kita saka urut gitu loh perawi ini. Tapi ternyata isinya itu tadi. Ya, di MTA itu memang diajarke hadis sahih ya diajarke, hadis dhaif diajarke, hadis palsu diajarke. Nah, orang yang ngaji di sini terserah. Kalau hadis palsu mbok amalke silakan. Hadis dhaif kamu tekat amalke silakan. Tapi saya sudah memberitahu hadis ini dhaif. Ya, ada kok orang yang mengatakan itu seperti dhaif lah hadis. Palsu-palsu rak hadis loh. Kowe iki piye iki wong palsu-palsu kok hadis. Uang palsu aja tidak laku. Kowe nek blonjo nggo uang palsu apa genep kamu mengatakan? Palsu-palsu rak uang apa begitu? Ya. Yang kamu beli tidak mau. Loh, ini uang palsu. Terus kamu nekat yang mau beli itu. Loh, betul palsu tapi kan uang. Lah sing buat yang kamu beli barangnya ndak mau. Saya nggak mau beli, kamu beli dengan uang palsu ya nggak mau. Loh, kamu tahu ndak? Ini palsu. Iya palsu tapi ini uang. Apa nekat gitu? Apalagi? Pertanyaan yang berkaitan brosur cukup. Ya udah. Dia ini kemarin masalah ini sekarang nifus Sa'ban. Dulu masalah Rajab, banyak amalan-amalan yang diterangkan pada bulan Rajab itu banyak amalan-amalan ya. Dan ternyata juga hadis-hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kamu tidak ngaji di sini apa ngerti kamu? Ya, selama ini guys pemenah dikhotbahke karo ustaz neng masjid khotbah rangke. Wis mbok pegangan. Terus kamu melaksanakan gitu aja. Ya dah? Jadi tidak sadar kita itu beragama itu mengikuti ahli kitab. Padahal Allah mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitab. Kamu jangan ada seperti orang ahli kitab lah kok malah ditiru. Ya. Mengapa orang ahli kitab? Ahli kitab itu sudah jauh berpisah dengan kitab sucinya. Mengapa kok berpisah? Karena kalau ngaji belajar agama bukan pada kitab suci tapi kepada ulama-ulamanya, pendeta-pendetanya. Nah, kalau kita umat Islam seperti itu, ya nanti nasibnya seperti orang ahli kitab. Ya, akhirnya hatinya menjadi keras. Ya, kebanyakan mereka menjadi fasik. Ya, sekalipun mengaku kitab suci, Taurat maupun Injil. Tapi kalau diterangkan isinya kitab Taurat atau Injil yang ada di situ menolak. Karena ulamanya tidak mengajarkan begitu. Suatu contoh ya berulang kali saya katakan kenabian Nabi Muhammad itu sebenarnya dicantumkan di mereka. Ya, malah dijelaskan orang ahli kitab itu mengerti. Kalau Muhammad itu Rasul, Muhammad itu Nabi mengerti. Pengenalan mereka kepada Muhammad sebagai Rasul Allah seperti pengenalan orang tua kepada anaknya sendiri. Itu disebut di kitab suci mereka. Mengapa mereka tidak percaya? Karena dia tidak pernah ngerti di kitab sucinya. Hanya keterangan para ulamanya, keterangan pendetanya, Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Nah, lebih percaya kepada ulamanya. Orang Islam ya begitu. Kalau kamu ngajiannya pada ustadz,
pada ulama, pada tokoh yang kamu anggap ngerti agama, tidak ditunjukkan kitab sucinya isinya surat apa, ayat berapa, tidak ditunjukkan hadis sahih apa, tidak kamu ikuti itu saja. Nanti akhirnya kalau ditunjukkan kitab suci yang sebenarnya, kamu tolak. Ya dah. Saya kira wis rasa Quran-Quranan. Lho Qur'annya begini ya, Qur'an ini wis suwe ngono kuwi. Karena dah saking anyele beda karo kebiasaan hariannya terangke Qur'an, yang Qur'an ini ngono kuwi kok wis ra sanggup Qur'an bae. Nah, tapi ngakune ya Islam. Nek tekoni kitab suci apa? Quran. Ya, kitab suci wong Islam kan Quran. Tapi nek dijak kembali ning Quran, ora sanggup Quran bae. Pokoknya nguri-uri yang diwarisi mbah-mbah dhisik wae kan gitu kan? Ya Pak ya. Nah, kok iso ngono? Cek ayo baca lagi itu surat Taubat 31. Jangan ditiru gitu. Surat At-Taubah nomor 9 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tuh perhatikan betul ini. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Ya, orang-orang alimnya itu maksudnya ulama-ulamanya, rahib-rahib maksudnya pendeta-pendetanya, sampai-sampai mereka menganggap Tuhan itu Al-Masih putra Maryam dianggap Tuhan. Paling tidak dianggap sebagai anaknya Tuhan. Terus? Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ada notnya di situ. Maksudnya, mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rohib-rohib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rohib-rohib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Ya kan? Jadi mereka cara beragama itu hanya mengikuti ulamanya, orang alimnya, hanya mengikuti pendetanya, ya. Sampai-sampai pendetanya mengatakan Isa itu putra Allah, putra Allah gitu ya. Ya, padahal di dalam kitab sucinya tidak ada Isa sendiri mengatakan Rabbi wa Rabbukumullah, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Dan tidak pernah Isa mengatakan saya Tuhan, saya anak Tuhan, itu enggak pernah. Itu Quran mengatakan begitu. Ya, kita harus yakin apa yang dikatakan Quran itu, karena Quran itu la raiba fi. Nah, ini yang pelajaran kita ambil. Kalau kita cara beragama mengikuti mereka, nasibnya ya sama dengan mereka. Sama. Akhirnya tidak ngerti. Ya, kitab sucinya Quran tapi nggak ngerti isinya. Tidak ngerti isinya Quran, kalau diterangkan isi Quran malah menolak. Ya, seolah-olah asing. Ya. Karena ulamanya melarang, jangan sekali-kali kamu kembali kepada Al-Quran, nanti kamu akan kena apa? Racun. Oh, sudah meluas jauh dengan Quran, wong tidak kena racun. Ya. Padahal yang mau buka Quran tenan, Quran itu asyifa lima fisudur. Quran itu obat, loh kok dikatakan racun. Kalau ulamanya mengatakan racun, tidak usah dekat saja Quran, kok tidak keracunan. Bahaya ini. Ngomongan ini bahaya. Akhirnya orang tidak mau ngaji Quran, tidak kena racun. Ya. Quran itu dibaca aja biar dapat pahala. Ya, padahal Allah nurunkan Quran ini suruh mempelajari, orang kok mau cotok. Lihat dabaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Quran diturunkan itu dipelajari tiap-tiap ayatnya, difahami. Dengan mempelajari tiap-tiap ayat Al-Quran itu, kamu akan dapat pelajaran dari situ.
Karena memang Quran itu penuh dengan pelajaran. Dan Quran itu dikatakan Al-Furqan, pembeda, pemisah yang hak dan yang batil, yang membedakan yang benar dan yang salah, yang membedakan yang sesat dan yang selamat. Itu Quran. Kalau kita tidak mengerti isinya Quran, ya mana mungkin kita tahu yang hak atau batil. Malah yang batil dianggap yang hak karena banyaknya orang yang mengerjakannya. Ya, yang hak malah dikatakan batil, ya, malah dikatakan sesat karena tidak banyak yang mengamalkan. Ojo ngaji Quran wi aliran sesat wi. Nah, itu racun. Omongan begitu racun, meracuni umat, membodohkan umat, membodohi umat. Nah, pertanggungan jawab di hadapan Allah berat. Allah menganjurkan suruh mempelajari, ini mana suruh menjauhi.